Kenapa biasanya kebanyakan orang, dalam konteks ini aku sendiri, bisa lose sense of directions. Jadi kayak nggak tahu apa yang dia mau. Jadi bingung mau kemana. During life changes situations, during this transitional times, either it's changing career path or other major changes in life. Because we tend to attach our identity to our role yang kita sebelumnya jalanin. We start to lose ourselves in the process of these life-changing situations. The only thing that is certain in this world is its own uncertainties. This quote hits me hard. I got this from the book I currently read, judulnya Taipan by William Young. Nggak ada yang pasti dalam hidup ini kecuali ketidakpastiannya. And the moment you learn to accept it, the easier life gets. I'm in my transformative period where I made a major shift in my career and setting up a new life directions a few months ago. I resigned to pursue my bigger dream in life, trying to stand on my own feet while trying to manage my own time by making this digital journal such as this. Dan melakukan banyak other content seru as you can see in my IG. Visiting new places, cool spots, tempat-tempat yang baru, dari hotel yang baru, resto yang baru, bar yang baru, sambil exploring life with my family and friends, sambil trying to make meaning juga. Life puts me on a different trajectory. Sebenarnya kenapa I done that? So that I can go back to my baby, which yes, I have this small business called Project Metamorph that supported my idealist project. This starts as a hobby sebelumnya dari tahun 2018 that turns into money making hobby, which is a bonus. Tujuannya awalnya iseng dinamain Metamorph karena kepengennya from this project that I'm making, meskipun ini nggak seberapa besarnya ya, but I'm hoping that this could be transformative areas yang bisa membantu transforming life orang-orang yang terlibat dalam setiap projectnya, baik itu projectnya ataupun kliennya. So we done a lot of stuff in that. Dari dekor, hampers, event planner. This project Metamorph itu yang bikin aku semangat untuk pursue my hobby, karena ternyata hobi bisa menghasilkan uang. Awalnya cuma mikir ya udahlah, I thought to myself uang tuh cuma bonus, yang penting bisa buat bayar gaji-gaji orang yang terlibat, bisa happy-happy bareng, ya udah, everything is just selesai aja. Jadi I live my life penuh dengan waktu-waktu yang menyenangkan, melakukan semua yang basically lagi let loose nih, karena sebelumnya kan kantor jamnya dibatasin, dan akhirnya waktu udah resign I'm like okay, udah nggak ada yang membatasi, nggak ada waktu kerja dan nggak ada jam kantor, so let's live life to the fullest, ceritanya gitu. But then after doing everything that is fun, after the break and after the holiday season was over, reality starts to kick in. And now what? Dari yang tadinya rajin konten di YouTube dan IG untuk spread joy and happiness, dari visiting cool places to hang out, akhirnya jadi distracted sendiri. Kebanyakan pusingnya, kebanyakan mikirnya, kayak lelet eksekusinya, kelamaan overthinkingnya daripada put it into a real content. As you may know, mungkin sebelumnya, kalau buat yang nggak tahu, I started this YouTube channel with my best friend Wida yang sekarang sedang mengejar mimpinya juga di Itali. So awalnya kita lagi both in a depressive state in life, dimana kayak let's make something out of this yuk, let's make a digital journey supaya kita bisa ngebantu orang-orang yang ngalamin dark moment in their life so they can feel less lonely and they know that they're not the only one yang mengalami hal-hal berat dalam hidupnya. And then dengan kesibukan, dengan perbedaan waktu, dengan banyaknya huru hara dalam hidup, then we got distracted and then things started to shift, jadi nggak benar-benar fokus lagi. Akhirnya I'm feeling left alone, jadi kayak ini lanjut gak ya, ini faedah nggak sih sebenarnya gitu. And then left me feeling insecure. Ini pantas nggak sih sebenarnya gue bikin kayak gini, pantas nggak sih gue ngomong, valid nggak sih, will I make it, will this spark joy and be useful to other people as I wanted to. Karena awalnya ini adalah project self talk, cuek-cuek aja, tapi waktu ini udah berjalan 1 tahun, udah nih gini-gini doang, ini bisa nggak ya. Then insecurity starts to creep in, the YouTube content becoming inconsistent, mulai berkurang karena kebanyakan mikir, kebanyakan no this is not good enough to post, ini terlalu dull, ini terlalu preachy, kayak ngotbahin, kayak ngerasa invalid sendiri. All of a sudden I'm struggling with inadequacy, I'm being my worst self-critics, let alone nggak bisa, I'm crippled by the negative voices inside my head, dan kayak by the feedback that people gave me. Mitch, konten lo tuh berat banget, lo sebenarnya mau ngapain sih, korelasinya di mana sih, lo yakin bikinnya begini, kenapa nggak lo udah bikinnya yang lucu-lucu aja, yang santai-santai aja, yang ringan-ringan aja, yang gampang di-digest. But that's not me, I'm this complicated, I'm this overthinker. But yeah, I know how to have fun. Makanya sekarang lagi mau diseriusin lagi nih, mau dijembatani.
Gimana caranya supaya fun itu tetap bisa meaningful gitu ceritanya. So yeah, I know it's easier to say than done ya, untuk kayak udahlah nggak usah pikirin apa kata orang, but it plays a huge part in the way I perceive things and the way I function. Dan emang kita nggak bisa ngehindarin untuk taking input sih ya, apalagi kalau misalnya kita tahu ini orang-orang yang memberikan input adalah orang-orang yang memang punya have best interest at heart buat kita. Ternyata tanpa disadari dengan berubahnya rutinitas dan kesibukan, punya lebih banyak space tadi, overthinkingnya menjadi lebih daripada sibuk berkarya dan menuangkan apa yang aku pikir dan apa yang aku pelajari dalam hidup ke dalam konten. I'm feeling much more insecure dan trying to find certainties in life, cari kenyamanan, cari validasi dengan cara yang salah. Seakan-akan lagi orang kehilangan jati diri. From that, mostly I question my own self and my own self-worth. Am I making the right decisions? Will I make it? Will I good enough? Itu yang selalu kayak terngiang-ngiang setiap harinya. And I just realized something. Sometimes we got mixed up between our role with our identity. Kenapa biasanya kebanyakan orang, dalam konteks ini aku sendiri, bisa lose sense of directions. Jadi kayak nggak tahu apa yang dia mau. Jadi bingung mau kemana. During life changes situations, during this transitional times, either it's changing career path or other major changes in life. Because we tend to attach our identity to our role yang kita sebelumnya jalanin. We start to lose ourselves in the process of these life-changing situations. Sometimes we search for assurance, mencari kepastian, mencari kekuatan, mencari ketenangan, mencari rasa aman, mencari validasi, or even mencari kepercayaan diri kita dari banyak faktor eksternal yang juga sebenarnya sangat fickle, sangat rapuh, sangat nggak pasti. Apa yang bisa dipastiin dari hidup yang nggak pasti ini, right? From career, berharap dari sana kita ada kepercayaan diri dan penghasilan, which is true. That's why I decided to go back to work, juggle between my dream and responsibility untuk mengisi kekosongan kita dan insecurity-nya kita. Dan bukan tanggung jawab orang juga untuk buat kita happy and live a fulfilling life. Akhirnya didapat bukannya ketenangan malah kekacauan, karena kita menggantungkan our well-being sama sesuatu yang nggak pasti. It messes our head and get us to overthink everything even more. Again, we question our worth and our life purposes. And then what? Ada satu pernyataan dari my bestie, Henny, yang ada di Nabire, pernah ngomong during our phone call conversations. Biarkan hidup mengalir. Jangan selalu mau tahu atau mau atur apa yang ada di depan. Jangan selalu cari kepastian karena hidup itu semu, nggak ada yang pasti. Yang kita bisa pastiin adalah diri kita sendiri, gimana kita berpikir, gimana kita bereaksi, gimana kita melanjutkan hidup. Kalau emang kita bisa melakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Sisanya nggak usah dikhawatirin, nggak usah diatur-atur. Kata-kata ini diucapin sama ibu dari 2 anak yang mengalami banyak major transitions in life, dari berpindah, dari banyak tragedi, dari banyak hal yang terjadi dalam hidupnya. Maybe in next chapter, if she allow me, I will stated what I learned from her and maybe bisa bikin konten bareng dia. I don't know, Hen, what do you think? So kembali ke awal, embracing the uncertainties. Menyambut ketidakpastian dengan satu kepastian yang kita bisa kontrol, yaitu memastikan kita kuat untuk tetap bertekun, tetap belajar, tetap bisa make meaning in life no matter what situations we're into. Memastikan kita tetap percaya bahwa setiap hari yang diberikan oleh Tuhan itu ada berkatnya. Selalu ada hal yang bisa diambil dan dipelajari di dalamnya. Bergantung dan berdoa sambil mempercayai bahwa apapun ketidakpastian hidup yang kita saat ini lagi alami, kita tidak sendirian. Because we know that there's a bigger power above us that walks with us every step of the way. Getting into the unknown, getting into the uncertainties in life is frightening for everyone. But the truth is, you're never alone. Certain or uncertain, happiness is within our reach. Choose to be certain about yourself. That's what we can do. Choose to be happy no matter what. Remember, when far runs deep, grace runs deeper. Life is beautiful as we make it to be. Have a good one, beautiful soul.